Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evi Rahyuni dan NPM 0323011127. Baik, di sini kalian sudah tidak asing lagi dengan Microsoft Excel. Adalah aplikasi yang menggunakan kata untuk menginput data berupa angka, teks, atau fungsi lainnya. Oleh karena itu, saya akan membagikan tutorial mengenai 14 rumus Excel yang sering kalian gunakan dalam dunia kerja. Sum adalah fungsi untuk menjumlahkan data pada Microsoft Excel. Rumus sum itu adalah sama dengan sum buka kurung kita blok nilai lalu enter. Jadi hasil keseluruhannya itu 552. Terus kedua adalah count. Count adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung banyaknya data pada suatu reach. Di sini sudah ada contoh data yang ingin kita ketahui adalah banyaknya siswa pada kumpulan datanya. Rumusnya sama dengan count buka kurung blok nim lalu enter. Bisa kita ketahui di sini jumlah mahasiswanya adalah 7. Rumus ketiga itu fungsi average, di mana digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah data, di mana di sini ada data mahasiswa. Nah, untuk mencari nilai rata-ratanya dari data, kita dapat memasukkan rumus sama dengan average buka kurung kita blok nilai semua mahasiswa, terus kita enter. Jadi hasilnya kita bisa lihat nilai rata-rata. Fungsi if merupakan fungsi logika pada Excel untuk memudahkan kita mengambil suatu penyimpanan. Di sini sudah ada data dan ada satu tabel yang ingin kita dapatkan. Predikatnya berdasarkan nilai mahasiswa, adapun predikatnya yaitu nilai 90 sampai 100 mendapatkan A, nilai 61 sampai 89 mendapatkan B, terus nilai 0 sampai 60 mendapatkan C. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung blok nilai lebih besar sama dengan 90 titik koma mendapatkan A titik koma, if buka kurung blok nilai lebih besar sama dengan 60 titik koma mendapatkan nilai B titik koma, selain di bawah 60 mendapatkan C. Setelah itu enter. Untuk mengisi kolom di bawahnya, kita hanya mengcopy data yang ada. Ya, semua nilainya sudah terdata. Fungsi kelima adalah sum if. Sum if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriterianya tertentu. Di sini ada contoh tabel berisi data nilai dan juga jenis kelamin. Kita ingin mengetahui total nilai laki-laki dan perempuan.
Selanjutnya rumusnya yaitu sama dengan sum if buka kurung blok tabel jenis kelamin titik koma kriteria laki-laki titik koma blok kolam nilai lalu enter. Selanjutnya terus untuk perempuan sama seperti rumus yang tadi, tetapi kriterianya diganti menjadi perempuan. Oke. Ini contoh fungsi sum if. Keenam adalah conif. Conif merupakan turunan fungsi con, di mana conif digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Bisa diperhatikan, ini adalah tabel mirip dengan sum if sebelumnya. Cuman kita ingin mengetahui banyaknya mahasiswa laki-laki dengan juga perempuan pada data ini. Kita coba jelaskan rumusnya. Sama dengan conif buka kurung, kita blok kolam jenis kelamin titik koma kriteria laki-laki lalu enter. Untuk perempuan sama juga, conif rumusnya sama dengan conif buka kurung blok kolom jenis kelamin titik 2 kriteria perempuan. Inilah contoh fungsi conif. Proper. Proper adalah fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf pertama pada string teks menjadi huruf besar. Selanjutnya langsung saja rumusnya yaitu sama dengan proper buka kurung pilih teks lalu enter. Oke. Baik, rumus ke-8 itu afar. Afar adalah fungsi yang digunakan untuk mengoferensi semua teks menjadi huruf besar. Rumusnya adalah sama dengan afar buka kurung pilih teks lalu enter. Inilah contoh. Baik, fungsi rumus ke-9 itu lower. Lower adalah fungsi yang digunakan untuk mengonferensi semua teks menjadi huruf kecil. Rumusnya adalah sama dengan lower buka kurung pilih teks lalu enter. Inilah contoh fungsi lower. Baik, rumus ke-10 adalah left, mid, dan right. Fungsi ini merupakan fungsi pada Excel di mana left mengambil beberapa karakter dari kiri, sedangkan mid berfungsi untuk mengambil beberapa karakter di tengah, dan right berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dimulai dari kanan. Di sini sudah ada contoh katanya. Saya akan membagikan menjadi 3, yaitu yang pertama rumus. Kita masuk ke rumus. Satu, rumus pertama itu live sama dengan live buka kurung teks titik koma 3 baru enter. Setelah itu masuk di mid sama dengan mid
buka kurung teks titik koma 4 koma atas titik koma 3 enter. Selanjutnya sama dengan write, buka kurung teks titik koma 4 enter. Itulah contoh fungsi left, mid, dan right. Baik, rumus selanjutnya, rumus ke-11 adalah len. Len adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam satu kalimat. Rumusnya itu adalah sama dengan len, buka kurung, pilih teks, lalu enter. Inilah jumlah karakter len. Arrow adalah fungsi yang digunakan untuk membulatkan angka ke digit yang digunakan atau yang diinginkan. Contohnya di sini ada angka 17,654. Saya akan membulatkannya menggunakan rumus right, yaitu sama dengan round, buka kurung, pilih angka, titik koma 2, lalu enter. Inilah contoh fungsi round. Baik, kita masuk ke rumus 13, concatenate. Concatenate digunakan untuk membulatkan kata di sini. Ada contohnya 3 teks yang akan kita gabungkan menjadi satu kalimat. Rumusnya yaitu sama dengan concatenate, buka kurung, pilih teks 1, titik koma, teks kedua, titik koma, teks ketiga, lalu enter. Nah, selanjutnya teksnya akan bergabung seperti ini. Dan untuk membuat spasi, klik kalimatnya lalu tambahkan tanda kutip, spasi, tanda kutip, lalu titik koma, lalu enter. Inilah contoh dari rumus concatenate. Rumus ke-14 atau terakhir adalah fill up. Sama-sama fungsi lookup pada Excel. Fungsi ini adalah fungsi yang mengambil data dari tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Perbedaannya lookup datanya vertikal, sedangkan lookup datanya secara horizontal. Teman-teman bisa lihat untuk tabel bantu lookup, headernya adalah adanya di atas dan datanya ke bawah, sedangkan lookup headernya sebelah kiri dan datanya memanjang secara horizontal. Oleh karena itu diberi nama lookup dan lookup. Baik, langsung saja ke rumusnya. Rumusnya sama dengan lookup, buka kurung, teks titik koma, tabel bantunya agar rumusnya tidak berubah. Setelah itu titik koma 2, titik koma, false, lalu enter. Untuk harga sama dengan nama
nama barang jadi kita copy saja, lalu copy saja. Lalu ganti nomor tabelnya. Untuk satuan sama seperti harga. Untuk mengisi kolom di bawahnya, copy saja, terus selanjutnya lookup. Rumusnya sama dengan lookup buka kurung tabel bantu, lalu jangan lupa dikunci tabel bantunya agar rumusnya tidak berubah. Setelah itu titik koma 2 titik koma false, lalu enter. Untuk harga sama dengan nama barang, jadi kita copy saja. Lalu ganti nomor tabelnya. Untuk satuan sama seperti harga. Untuk mengisi kolom di bawahnya, copy saja. Inilah fungsi dari lookup dan lookup. Baik, terima kasih.